Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Losemaya. Yosi. Wah, hari ini Losemaya kelihatan semangat banget ya. Ah, pastinya dong Lose. Iya, kira-kira adik-adik yang di rumah semangat nggak ya Lose? Harus Atau dong. jangan ada yang baru bangun tidur, matanya melek. Ada yang masih bobo enak di kasur. Yuk adik-adik, kita semua mau mulai sekolah minggu pada hari ini. Yuk, kita semua sama-sama semangat, kita sama-sama bersuka cita, kita mau memulai sekolah minggu GKIM Saron pada hari ini. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, meskipun kami mengikuti masih di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan tolong berikan kami semangat sukacita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih berikan kami semangat dan fokus yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah udah siap belum kita mau memuji Tuhan? Udah siap belum nih? Harusnya siap dong Lose. Ya, yuk Lose Yosi dan Lose Maya kita akan memimpin untuk memuji Tuhan. Kita akan semangat bersuka cita bersama dan Lose harapan adik-adik di rumah juga semangat dan bersuka cita bersama. Yuk kita berdiri terlebih dahulu, kita mau sama-sama naikkan pujian Allahku besar, kuat dan berkuasa. Yuk. Sama pakai gerakan ya, semangat. Yuk. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, nah Lose, lagu ini kata-katanya bagus ya. Betul. Lagu ini memberitahukan kepada setiap kita bahwa Allah kita itu besar, kuat dan berkuasa. Kita tahu nggak ya siapa Allah kita? Siapa ya Allah kita? Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang dulunya bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan semua yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan itu amat sangat baik. Hebat nggak ya Allah kita? Wah, hebat banget. Hebat ya. dong. Nah adik-adik, kalau kita mau bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yuk, masih dengan tetap berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan bersuka cita dan bersemangat. Oke, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, nah Lose Maya, Iya. kalau ditanya nih kira-kira adik-adik yang di rumah atau teman-teman yang di rumah masih ingat nggak ya apa saja yang Allah ciptakan?
Wah, kira-kira Allah ciptakan apa ya? Siapa yang buat siang dan malam? Nah, Tuhan. Kalau kita bisa nggak ya? Nggak Bisa loh, Se. bisa. Gimana? Kita cuma bisa buat lewat video atau gambar loh, Se. Iya, Tapi betul. yang bisa menciptakan yang sungguhnya adalah Tuhan. Siapa yang ciptakan bunga di taman yang warnanya bisa berwarna-warni? Siapa ya? Pastinya Tuhan dong, Lose. Iya, pastinya Tuhan dong yang bisa ciptakan bunga yang begitu indah. Kita bisa bikin bunga tapi bunga bohongan ya loh, Se. Cuma Kita dari iya, kertas gitu. kita hanya bisa bikin yang digambar ataupun bunga bohongan. Tapi kalau kita lihat bunga-bunga yang begitu indah, yang ada warna-warni, kita lihat binatang-binatang yang berbagai macam, bahkan kita sebagai manusia, siapa yang buat itu? Tuhan. Adik-adik, kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan, siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Yang bisa hanya Tuhan saja. Masih dengan tetap berdiri, kita dengan sukacita dan semangat kita mau naikkan pujian ini. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Bintang, saya tidak bisa. Siapa buat bintang, hanya Tuhan saja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Siapa buat bunga, siapa buat burung, dan siapa buat bintang? Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang, saya tidak bisa. Siapa buat bintang, hanya. Siapa buat dunia? Siapa buat dunia? Saya tidak bisa. Siapa buat dunia? Hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang begitu hebat, luar biasa, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan semua yang Allah Tuhan kita ciptakan itu sungguh luar biasa bagusnya. Adik-adik, kira-kira mau nggak ya bersyukur atas setiap semua ciptaan Tuhan? Rosa Maya kira-kira bersyukur nggak, Rosa? Ya, bersyukur sekali, Rosa. Habis semuanya Tuhan sudah ciptakan begitu indah, begitu bagus ya, Rosa. Iya, benar sekali. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan segala sesuatunya dengan amat sangat baik. Adik-adik, tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Untuk memberikan persembahan saat ini bisa melalui 3 cara. Yang pertama, adik-adik bisa transfer ke rekening BCA yang tertera. Yang kedua, adik-adik bisa scan QRIS. Yang ketiga, kalau adik-adik mau bisa mengantarkan persembahan ke gereja pada jam kerja hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Adik-adik boleh pilih salah satu ya untuk memberikan persembahan. Adik-adik, ayat persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama, di mana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, Lose di sini akan memberikan persembahan. Mari kita sekarang berdoa, kita lipat tangan, tutup mata untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memberi persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi gereja Tuhan, bagi tempat Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di GKIM Saron Cirebon. Dan Tuhan juga berkati orang tua kami yang boleh memberikan persembahan melalui kami. Tuhan berkati dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Dan
Tuhan yang boleh menjadikan orang kami sebagai saluran berkat bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih dengan tetap bangkit berdiri, masih semangat? Semangat dong, ini kan masih pagi. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal tapi Tuhan dandani. Terlebih kita yang adalah anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Satu pujian yang sangat indah kita akan naikkan bersama-sama dengan menggunakan gerakan. Tuhan beri makan, bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Iya, di pujian ini sangat indah sekali kata-katanya adik-adik. Bunga burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani dengan begitu indahnya. Terlebih lagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Tuhan pasti memimpin dan memelihara kehidupan kita. Juga Tuhan memberkati hidup kita dari hari lepas hari. Adik-adik, sekarang yuk Lose ajak setiap kita siapkan diri kita dengan baik. Kita mau siapkan Alkitab kita duduk dengan manis. Waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik. Yuk, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Lose David. Pagi ini Lose bersuka cita sekali. Lose juga berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Nah, tadi adik-adik semua sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah berdoa. Saat ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lose mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa mengerti firman Tuhan yang diberitakan. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih berkati ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan juga keseluruhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang bisa nebak tidak? Hari ini Lose mau cerita apa? Hari ini Lose tuh mau cerita tentang seseorang yang dimusuhi, seseorang yang dijauhi karena dianggap najis, begitu. Tetapi dia tetap mau menolong orang yang memusuhi dia, orang yang menjauhi dia. Kira-kira apa? Ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Perumpamaan apakah itu?
Ya, perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Oke, kita akan buka Alkitab kita, atau adik-adik bisa lihat di layar handphone karena Lose sudah siapkan PowerPoint-nya. Ini ayat Alkitabnya. Kita adik-adik nanti membaca di dalam hati dan mendengarkan baik-baik yang Lose bacakan, karena ini adalah sebuah cerita. Jadi pada saat Lose cerita, bacakan, adik-adik membayangkan, ya, membayangkan ceritanya seperti apa. Oke, kita akan baca dari Lukas 10 ayat yang ke 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Orang itu siapa? Dia adalah ahli Taurat. Ya. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus. Nah, di sini Yesus mulai memberikan satu perumpamaan. Kita dengarkan ya, adik-adik bayangkan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang ketiga, lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan dalam perjalanannya ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Lalu Tuhan Yesus bertanya di ayat yang ke-36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, yaitu ahli Taurat, menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lause sudah siapkan gambar. Nah, adik-adik bisa lihat dari gambar ini. Jadi dikisahkan oleh perumpamaan itu apa? Oleh Tuhan Yesus. Ada seorang Yahudi, seorang Israel Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, ia dirampok oleh seorang yang jahat atau penyamun. Lalu hartanya dikuras habis dan dia dipukuli hampir mati. Ada 3 orang yang lewat ke situ. Siapa aja? Yang pertama adalah seorang imam. Seorang imam adalah seseorang yang sangat memahami, mengerti tentang ajaran agama. Tetapi pada saat
imam itu lewat dan dia melihat. Ia hanya melihat dan apa? Dan melewatinya begitu saja. Lalu yang kedua, ada seorang Lewi yang datang ke situ. Seorang Lewi adalah seorang yang berpendidikan, walaupun dia pintar. Dia melihat orang itu sedang sekarat, ingin mati. Tetapi apa? Ia juga hanya melewatinya begitu saja, tidak menolongnya. Nah, yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria datang ke situ, ia melihat orang Yahudi, orang Israel itu. Lalu apa dikatakan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang ia lakukan apa? Ia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan anggur dan minyak, mengangkatnya ke keledainya, membawanya ke penginapan, mengobatinya. Bahkan bicaranya keesokan harinya ia menyerahkan uangnya. Dia berkata kepada pemilik penginapan apa? Rawatlah dia. Kalau uangnya tidak cukup, saya akan kembali dan membayarnya. Luar biasa ya orang Samaria ini. Tapi adik-adik harus tahu siapa itu orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena apa? Dianggap keturunannya yang sudah bercampur. Rasnya sudah berbeda, bukan Yahudi asli tapi campuran mereka itu. Mereka menjauhi orang Samaria, mereka menganggap najis orang Samaria. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa orang yang dianggap najis, orang yang dijauhi, tetapi dia orang yang mempunyai belas kasihan, dia mempunyai murah hati. Itu juga yang menjadi pelajaran buat kita saat ini. Kita harus berbuat baik, kita harus bermurah hati, kita harus menolong orang lain, bukan hanya orang yang kita kenal, bukan hanya orang yang kita tahu, sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita, bukan. Tetapi yang harus kita tolong adalah sesama manusia, orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang memusuhi kita, menjauhi kita. Kita harus mendoakan mereka, kita harus menolong mereka. Kalau mereka dalam kesulitan, kita bisa bantu, kita bantu mereka. Karena itulah hukum daripada perintah Tuhan. Perintah yang kedua yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di sini perumpamaan ini begitu jelas mengajarkan kepada setiap kita. Satu pertanyaannya, apakah kita mau mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi musuh kita, mendoakan mereka? Apakah kita mau? Itu menjadi satu pertanyaan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman Tuhan boleh mengajarkan setiap kami bagaimana kami harus mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri, seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana orang Samaria mau bermurah hati, mau mengasihi orang Yahudi atau orang Israel yang sedang sekarat dalam yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita.